Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi siswa-siswi MA Husnul Khatimah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Perkenalkan, saya Fadil Husain. Saya merupakan guru baru di MA Husnul Khatimah ini. Tempat lahir saya di Cirebon, tanggal 5 Oktober 1997. Jabatan sebagai guru sejarah. Saya lulusan dari S1 Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Prestasi yang pernah saya raih adalah lulusan terbaik ke-1 program IPS SMA Negeri 1 Losari Kabupaten Cirebon 2016. Ya, maksud saya bukan pamer ya, ini sebagai motivasi saudara-saudara untuk menjadi lebih baik daripada saya. Saya rasa cukup perkenalan dari saya segitu saja. Nah, kita harus berpikir hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Sikap disiplin juga tentunya tidak ketinggalan meskipun dalam suasana pandemi seperti ini. Makin kepo, makin banyak tahu. Sudah siapkah belajar? Siapkan sinyal yang mantap dan ruangan yang mendukung. Keraskan suaranya jika belum keras. Oke, selanjutnya. Minggu yang lalu kita sudah belajar terkait Islam dan jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara ini. Seperti yang sudah kita semua ketahui, bahwa kapal-kapal Cina yang sudah berlayar hingga kepulauan Indonesia. Selanjutnya, setelah di Sumatera, di Malaka itu tumbuh kerajaan Islam. Ini situasi di Bandar Makassar. Pada abad ke-15, Sulawesi Selatan telah didatangi pedagang muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Seperti yang sudah tadi kita ketahui bahwa di Malaka dan Sumatera sudah berdiri kerajaan Islam. Nah, merambat ke Indonesia bagian timur, terutama di Makassar, di Sulawesi. Nah, untuk mengulas pembelajaran minggu lalu, tidak salah kita merefresh nih, mengecek pengetahuan saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Coba kita jawab bersama-sama ya. 1. Kedatangan pedagang muslim ke Indonesia diperkirakan pada abad keberapa yuk? Coba pikir terlebih dahulu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis proses lahir kerajaan Islam di Sumatera. Ya, proses lahir ya, ingat ya. Terus menganalisis perkembangannya, menganalisis hasil kebudayaannya apa saja, dan menyajikan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera dalam bentuk tulisan dan menerapkan nilai-nilai keteladanan dari para tokoh dan pemimpin kerajaan Islam di Sumatera. Apa sajakah kerajaannya akan kita pelajari bersama-sama. Oke, memasuki materi nih. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera itu termasuk daerah pertama
dan yang terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Kenapa? Karena lokasinya yang sangat strategis dengan perdagangan internasional. Oleh karena itu juga kerajaan Islam pertama dan tertua berada di Sumatera, yakni Samudra Pasai. Nah, selanjut fokus ke materi Samudra Pasai. Kita akan membahas proses berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh dan berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau di pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Laut Samawe, Nangro Aceh, Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Malik As-Saleh. Ini sebenarnya saya mau menunjukkan bukti nisan dari makam Sultan Malik As-Saleh, tapi mohon maaf. Sejak abad ke-7 dan ke-8 sampai abad ke-11 itu di daerah pesisir Selat Malaka dan juga Cina Selatan. Ini saya akan tunjukkan petanya itu Indonesia itu. Ini yang seperti yang tadi kita bahas bahwa ini kerajaan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam ya karena amat erat hubungannya dengan Samudra Pasai. Itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dalam dakwah. Masuk dalam politik pemerintahan meskipun terbatasi dengan selat, tapi mampu bisa mendakwahkan di luar pulau Sumatera ke Malaka. Ini Malaka sekarang itu Malaysia. Di bidang ekonomi perdagangan tentunya karena Samudra Pasai ini merupakan kerajaan yang bercorak maritim, artinya laut, maritim perdagangan. Ini sebuah kejayaan tersendiri bagi Sriwijaya adalah para pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari berbagai negara seperti Romawi, Turki, Arab, Persia, sekarang itu Iran, Gujarat itu India, Keling, Bengal, Bangladesh itu Melayu itu sekarang berarti Malaysia, Jawa, Siam, Kedah, Malaysia juga Terbegu. Sementara barang komoditas yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Perdagangan yang di bidang keagamaan suatu yang pencapaian luar biasa di kerajaan Samudra Pasai. Dalam catatan Ibnu Battuta menjelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Syria, Isfahan. Dalam catatan Ibnu Battuta disebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat terhadap agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Sultan selalu dikelilingi oleh para ahli teologi Islam. Ahli teologi itu sekarang apa ya? Itu tasawuf mungkinnya, ahli tasawuf. Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena amat erat hubungannya dengan kerajaan Samudra Pasai. Bahkan sampai mengawinkan dengan putrinya di Malaka itu. Putra dengan putri yang di Malaka. Ini yang ketiga adalah yang harus kita ketahui adalah hasil kebudayaan kerajaan Samudra Pasai sangat luar biasa. Kesultanan Samudra Pasai sudah membuat alat transaksi jual beli yang terbuat dari emas. Ini namanya caitis. Ini asli emas. Ini beberapa contoh mata uang emas dari kerajaan Samudra Pasai. Nah,
info-info terkait kerajaannya juga nama-nama raja dapat diketahui dari uang emas tersebut, kecuali mungkin raja pertama Marikasara yang sumbernya tidak terdapat di mata uang emas ini. Bayangin, zaman dahulu kerajaan Islam di Indonesia sudah menggunakan uang emas. Dan zaman sekarang Indonesia bukan pakai emas, pakainya rupiah, itu kertas ya. Nah, kita bahas tadi, saya rasa cukup terkait pembahasan kerajaan Samudra Pasai. Kita beralih ke nomor 2, Kesultanan Aceh Darussalam. Proses berdirinya kerajaan Aceh Darussalam. Pertama, kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah yang berhasil melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Betir pada tahun 1520. Pada tahun itu juga mengambil kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam, dan pada tahun 1524 Betir dan Samudra Pasai ditaklukkan menjadi Kesultanan Aceh Darussalam. Kita ke perkembangan kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qohar pernah mengembangkan kekuatan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Abyssinia, sekarang Ethiopia, dan Mesir. Pada tahun 1563 ia mengirimkan utusannya ke Konstantinopel untuk meminta bantuan dalam usaha melawan kekuasaan Portugis. Ini Portugis keadaannya di Malaka ya, 1511 itu Malaka itu sudah dikuasai. Masih dalam perkembangannya. Nih, 2 tahun kemudian datang bantuan dari Turki berupa teknisi, dan dengan kekuatan tentara Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qohar menyerang dan menaklukkan banyak kerajaan seperti Batak, Aru, dan Baros. Ya, di sekitarnya ya tentu. Nih, kita membahas kejayaan di bidang politik. Sultan Iskandar Muda, salah satu raja Aceh Darussalam, telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Dulu ini kan tadi raja sebelumnya menguasai hanya sekitar sini. Nah, ini sebuah pencapaian sangat luar biasa pada masa Sultan Iskandar Muda. Sepanjang pesisir timur ini akan. Nah, setelah kejayaan pasti ada keruntuhan nih. Di kerajaan Aceh Darussalam sejak tahun 1873 sampai 1904 terjadi peperangan yang hebat yang terkenal dengan Perang Aceh, dan merupakan peperangan yang terlama di Indonesia. Memang terlama di Indonesia, terkuat dan terbesar karena didorong pula dengan motivasi keagamaan melawan kafir yang dikenal sebagai Perang Sapil. Jadi perlu kita ketahui bahwa masyarakat Aceh itu ketika menyerang Portugis Belanda itu sebagai motivasinya itu melawan kafir, artinya perang jihad atau perang Sapil. Kafir itu sebuah istilah populer di Aceh. Kafir. Nah, akan tetapi tentara Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. Van Swieten tanggal 11 Januari 1874 mengumumkan bahwa Banda Aceh telah dikuasai pemerintah Hindia Belanda. Meskipun secara saat 1874 Belanda telah mengumumkan kekuasaannya di Aceh, pemberontakan Aceh masih terus berlangsung, seperti perlawanan untuk mengambil haknya, seperti Cut Nyak Tuku Umar itu masih melakukan perlawanan sampai memasuki abad ke-20 itu 1904. Baru setelah itu memang sudah dikuasai betul oleh Belanda. Ya, saya rasa cukup segitu saja materi yang kita bahas. Bisa saudara-saudara rangkum sendiri terkait
pembelajaran yang sudah hari ini kita bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.